Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan dan benarkah bumi ini akan bercerita? Begitu angkernya. Jawabannya ada di surat Al-Zalzalah. Ya. Langsung kita akan pelajari Al-Qur'an dan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, akan tiba waktunya nanti di hari kiamat bumi akan bergoncang begitu dahsyatnya. Gunung-gunung akan meletus dan bumi akan bergoncang, akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beban yang akan dikeluarkan bumi adalah mayat-mayat. Manusia-manusia di alam kubur akan dikeluarkan, akan dibangkitkan. Bahkan ada yang dilemparkan, dimuntahkan dari bumi. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya-tanya, kenapa bumi bisa seperti ini? Ya, bumi yang tadinya tenang, diam, bahkan permanen, tidak banyak pergerakan, namun di hari kiamat nanti, setelah sangkakala ditiup, terjadinya hari kiamat, bumi akan bergoncang dengan kuat, sehingga manusia-manusia akan terhentak, terkejut, kaget. Bahkan yang ada di dalam alam kubur pun akan terhentak, kaget, dibangunkan dan dikeluarkan dari bumi, sehingga mereka akan bertanya-tanya, kenapa bumi bisa seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Ya, saat itulah bumi akan bercerita, akan menceritakan semua yang ada di atas bumi ini, yakni manusia telah mengerjakan apa di atas bumi, semua akan diceritakan. Kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia di bumi, maka bumi akan menceritakan. Dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia juga akan diceritakan di hari itu oleh bumi, karena bumi menjadi saksi. Maka banyaklah bersujud, mari, supaya bumi kelak akan menjadi saksi dan menceritakan bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu diantara amalnya, dan amal-amal yang lainnya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan. Maksudnya bahwasanya Allah telah memerintahkan bumi atau mengizinkan. Ya, terjadi sedikit perbedaan pendapat antara ulama, apakah menceritakan atau mengizinkan. Pada hakikatnya sama, bahwa bumi mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah tentu saja untuk menceritakan semua apa kejadian-kejadian di bumi, meskipun Allah sesungguhnya Maha mengetahui. Artinya untuk menjadi penguat, penegas bahwa manusia melakukan segala sesuatunya disaksikan oleh bumi. Bahkan tidak hanya saksi, bahwa bumi menjadi tempat orang itu melakukan amal-amalannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal yuru a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan atas apa yang telah dilakukannya. Ya, saat itu manusia akan dikeluarkan dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amalnya. Amal yang baik, yang ahli Al-Quran tentu saja akan dikeluarkan sebagaimana ahli Quran.
amal yang suka berpuasa ketika di dunia, maka akan dikeluarkan dalam keadaan orang yang ahli puasa. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari berbangkit, maka akan dikeluarkan dalam keadaan yang hina. Semua sesuai dengan amalnya masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, sesuai dengan amalnya. Maka Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang beramal meskipun sebesar zarah, ada yang mengatakan sebesar biji sawi, namun sekarang ada penemuan yang lebih kecil, lebih semacam atom. Meskipun sekecil itu, maka orang itu nanti akan diperlihatkan balasannya. Balasan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairayah. Namun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrayah. Namun orang-orang yang beramal meskipun kecil sebesar biji zarah atau bahkan sekecil atom, maka juga akan diperlihatkan balasannya setimpal. Sehingga mari jangan kita remehkan amalan-amalan meskipun kecil, meskipun sebentar, meskipun sepele, meskipun orang lain menganggap itu adalah perkara yang kecil, namun dengan keikhlasan tentu saja akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang besar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah sudah familiar ayat ini. Tinggal menambahkan keimanan, meresapkan ke dalam hati kita. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jumpa lagi di motivasi Al-Quran dan terjemahnya untuk mengambil faedah-faedahnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.